Ya, halo, kembali lagi dengan channel Canta Putra. Kita mulai langsung saja. Ambil rectangle tool, ambil kotak, kunci, kasih warna backgroundnya warna hitam, pengganti layar seperti biasa. Ambil rectangle tool lagi, kasih layarnya warna putih, lalu tekan Alt F7 buat transformation. Oke, di sini ada 6 transformation. Buat garis bantu. Kita ambil pen tool untuk bikin pola gambarnya gunung seperti 3D ya. Ini tarik ke sini. Ya, kita membuat logo adventure dengan logo gambar gunung. Dan di sini kita coba dua versi. Yang pertama warnanya api, yang kedua warnanya air. Itu yang api warna orange sama kuning, dan yang api ya, yang air warnanya biru dan putih. Oke. Ini untuk kita coba lagi. Ini udah ambil pen tool ya. Ini gunanya untuk membuat gunung itu seolah-olah 3D, padahal gambarnya cuma 2D ya. Kalau bagi teman-teman yang pemula, alangkah bagusnya gambar dulu di kertas supaya kita dalam menggambar menggunakan Corel ini tidak lama. Otomatis kita cuma ikutin gambar atau pola yang telah kita buat di buku. Karena di sini saya sudah hafal gimana bentuk gunungnya, saya membuat tanpa kertas atau tanpa pola atau tanpa konsep, langsung main di Corel. Kita bikinnya langsung. Ya, lalu di blok digeser sedikit. Ini bikin rapiin, tinggal ditarik di grup. Ya, ini dipotong. Oke, buat nama Adventure Talang Mountain 597. Ya, itu ketinggian gunung. Adventure Mountain Talang Mountain itu artinya gunung yang ada di Sumatera, yang tepatnya di Sumatera Barat, dekatnya di Kecamatan Gunung Talang, kabupatennya Solok. Sekarang gunung itu termasuk gunung yang aktif, dan orang-orang luar banyak mendaki ke gunung itu, sebab gunung itu termasuk gunung yang menantang mainstream buat adrenalin. Oke, ini menggunakan huruf Heroic Legends supaya hurufnya tidak terlalu kaku. Ini kita tarik ke bawah ya, ambil presence ya, buat lengkungin yang sebelah bawah di merek Adventure ya. Ini bikin lingkaran, gunanya untuk membuat lingkaran huruf. Saya mengganti hurufnya dengan Kozuka Gothic Pro 8. Ambil VTech 2Pad itu buat ngelengkungin. Guna lingkarannya itu adalah supaya kita bisa ikutin sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita bikin persegi 4 atau persegi 5 juga bisa, tapi di sini saya memiliki lingkaran supaya kelihatannya lebih profesional. Untuk memisah antara huruf dan ini cukup tekan Ctrl K ya. Nah, kan masih bergabung ya. Ctrl K ya, udah pisah kan. Gunanya untuk memisah objek dan teks, dan angka ini taruh di tengah. Bikin lingkaran, bikin 2 lingkaran sebelah kiri dan kanan ya. Ini lingkarannya dipakai lagi, gunanya untuk background. Kita kasih warna putih ya, digeser, tekan F11 buat warna di gambar gunung. Kita coba warna oranye biru, kayaknya udah birunya tua, tekan F11. Warna kuningnya kita gradasi, tekan F11 buat cari pergi ke edit fill. Ya, di sini gradasinya cuma ada kita pakai 2 warna, kuning dan merah. Ini ambil
ini buat efek yang ada di dalam huruf. Ini ambil warna kuning emas, tekan F11 buat gradasi, sama yang di atas merah sama kuning. Ya, karena warna ini sangatlah padu, namanya warna api. Dan yang efek di dalam itu kasih warna kuning. Tekan F12 buat outline kurang tebal, kasih warnanya outline-nya biru sama dengan biru tua yang ada di warna gambar gunung. Ditarik ke atas sedikit, ini digeser ke bawah ya, ini kita geser. Oke, warnanya udah cukup, ketebalannya udah cukup. Selanjutnya terlalu kayaknya masih kurang, kita kasih 10 saja. Kayaknya 10 udah sangat bagus. Untuk background sendiri itu kita kasih warnanya kita coba warna biru tua. Kurang bagus. Sebenarnya udah bagus, tapi bagi saya masih kurang. Ini kita ambil rectangle itu, kita delete, kita tinggalin setengah lingkaran yang ada di bawah. Untuk ini kita copy, kita taruh di bawah gunanya untuk bayangan atau efek huruf, biar kelihatan hurufnya itu timbul. Ini DP kecil ditaruh di bawah sedikit, ini dirapatin, ini dihapus dulu, ini kita rapatin. Iya, tinggal kita copy. Ini udah cukup, kita blok. Ini kita kecilin sedikit dulu yang buat merek Talang Mountain. Ini kita geser, kita blok. Kalau kita Ctrl C sama V ya, kita kasih warnanya warna kuning. Warna kuning untuk line 2. Tadi kan line pertama itu warna biru tua, dan ini line kedua warna kuning emas. Semuanya kita samain, kita copy lagi. Buat line ketiga, ini kita rapin dulu. Ini tarik ke sini sedikit ya. Kita group, udah di group, lalu di Ctrl C sama V lagi, kita kasih warnanya warna merah. Kita tekan F12, taruh di paling bawah, back down, tahan kontrol untuk ke bawah ya. Dan inilah hasilnya. Oh ya, itu buat ini. Oke, jangan lupa dikasih ya. Ini kasih warna merah, kayaknya kuning. Warna kuning bagus. Ini kita hapus. Dan inilah hasilnya yang pertama. Dan kita coba untuk warnanya air, nanti itu warnanya api. Tinggal kita ubah warnanya aja, yang tadinya kuning dan gradasi merah, sekarang kita ubah putih, gradasinya biru, biar kelihatan corak-corak air dan warna-warna air. Ini kita kasih warna putih kayak logonya Aqua ya. Di sini ada 2 model dan inilah model yang terakhir. Selamat mencoba.